Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, gebrakan yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengevakuasi 1.000 anak dari Palestina dan dirawat di Indonesia, pada akhirnya dikecam oleh warga negara Indonesia. Ada seorang ibu yang begitu berani. Beliau ini bernama Mbak Widya, mengecam kebijakan dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini, yang seolah-olah bahwa kebijakan ini benar-benar tidak berpihak kepada kita, masyarakat Indonesia. Ibu ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini lagi susah. Banyak rakyat miskin yang ada di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang masih hidup di kolong jembatan. Banyak anak-anak yang masih terlantar di lampu merah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa seorang Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini mau mengadopsi 1.000 anak dari Palestina itu? Tentu saja bahwa kebijakan dari Bapak Prabowo Subianto ini pastinya akan menuai pro dan kontra. Kalau kita mau melihat dari sisi kemanusiaan, pasti kita harus wajib untuk menolong mereka yang saat ini sedang dalam musibah, untuk meringankan beban mereka yang saat ini dalam konflik peperangan. Tetapi di sisi lain, ada masyarakat yang tidak terima dengan kebijakan atau gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Karena memang fakta membuktikan bahwa bangsa kita hari ini sedang dilanda banyak yang miskin lapar, banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, banyak yang hidup di kolong jembatan, banyak yang mengemis lampu merah. Seharusnya pemerintah lebih fokus untuk mensejahterakan mereka-mereka ini. Ya, bersyukur seandainya besok lusa ketika Bapak Prabowo Subianto mengadopsi 1.000 anak dari Palestina dan ditempatkan di Indonesia, mereka tidak terlantar. Tetapi bagaimana seandainya mereka sudah datang jauh-jauh dari Palestina, ditempatkan di negara kesatuan Indonesia, pada akhirnya mereka kekurangan makanan, pada akhirnya mereka hidup dalam kelaparan, pada akhirnya ada yang hidup di bawah kolong jembatan, pada akhirnya ada yang ngemis di lampu merah. Siapa kira-kira yang malu? Apakah Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia? Ataukah kita, seluruh masyarakat Indonesia? Tentu ini adalah penilaian-penilaian subjektif dari masyarakat Indonesia dalam menyikapi kebijakan, gebrakan yang akan direncanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini. Saya berharap bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia bisa mempertimbangkan kembali, bisa berdiskusi kembali, bisa berdialog kembali dengan berbagai macam tokoh, dengan berbagai macam pihak. Jika pada akhirnya keputusan ini akan diberlakukan dan pastinya akan mengadopsi anak-anak dari Palestina, anak-anak dari Gaza, di mana mereka hidup dalam konflik peperangan, tentunya mereka benar-benar menderita. Tetapi saya hanya mau garis bawahi bahwa mari kita lihat dari sisi kemanusiaannya. Siapa tahu kehadiran mereka di negara kesatuan Republik Indonesia bisa membawa berkah untuk bangsa dan negara ini. Ayo kita simak bersama-sama omelan dari Bu Widya berikut ini.
Inilah cuplikan video selengkapnya. Dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim. Maaf Pak, saya nggak salah dengar kan mau evakuasi anak-anak Palestina, kloter pertama 10.000 mau dievakuasi ke negara Republik Indonesia ini. Bukannya kita menolak Pak, tapi gini, mau dikasih makan apa anak tuh orang 10.000. Sedangkan Bapak janji makan gratis buat anak-anak di Indonesia ini aja udah madet. Dosa lo Pak, kalau tambah melarat mereka di Indonesia nanti, mereka kasih makan apa anak-anak itu? Harus disekolahin, nggak semudah itu hanya nampung aja. Kalau ngomong mah gampang Pak, tambah dosa. Kalau ngomong mah tambah gampang. Kita mau adopsi anak aja survei dulu, pendapatan kita berapa, kerja kita apa, ya kan seperti itu. Lah Pak, Bapak harus dengar. Janji-janji Bapak aja buat yang namanya makan gratisin, susu gratis buat anak-anak bangsa Indonesia ini aja udah madet. Cuman 2 kali tok terlaksana. Sampai sekarang udah hening. Itu pertama. Kedua, program yang katanya dari pemerintah untuk kartu pintar. Anak-anak bangsa ini banyak yang nggak menerima, nggak adil. Anak-anak mantan ASN dapat. Di daerah-daerah itu Pak, banyak anak-anak pertama tok menerima. Dulu katanya menerima itu sebenarnya 600, tapi mereka menerimanya cuma 4,5, udah dipotong lebih dulu. Sampai 3 tahun ini belum menerima lagi. Itu program itu aja untuk anak-anak. Anak-anak bangsa Indonesia yang wajib belajar, yang seharusnya pemerintah itu memperhatikan anak-anak bangsa ini, ya, orang tuanya yang nggak mampu. Apalagi yang anak-anak Palestina butuh sekolah, butuh makan, butuh pendidikan. Anak didik kita aja di negara kita ini aja halnya seperti ini, tidak mendapatkan keadilan. Bagaimana nanti kalau ditambah lagi, ditimbrungin lagi dengan anak-anak Palestina? Kloter pertama aja 10.000. Aduh Pak, gede-gedein dosa aja. Bahkan mereka itu udah menjadi ada yang yatim piatu, anak-anak yang udah terlantar seperti itu. Terus ujung-ujungnya negara Republik Indonesia ini nanti menolong orang negara kita sendiri, dibom mereka. Ya tak Pak? Betul apa benar? Coba playback kembali. Program makan gratis aja udah madet. Program yang namanya kartu pintar untuk anak-anak Indonesia ini yang wajib belajar aja. Sampai sekarang kalau di daerah-daerah itu belum nerima kali, cuma sekali tok nerima. Itu aja udah dipotong 150.000. Ya kan? Seperti itu aja. Seharusnya pemerintah Republik Indonesia ini memperhatikan anak-anak bangsa, anak yang wajib belajar ini. Masa wajib belajar 9 tahun. Pemerintah harus memperhatikan anak didik bangsa. Bukannya pemerintah memperhatikan anak-anak Palestina dievakuasi datang ke negara kita ini. Negara kita aja amburadul. Dikira negara kita ini baik-baik saja Pak. Mau dikasih makan apa anak orang? Sedangkan kita mau adopsi kucing aja kita harus milih, ya kan? Mau dikasih makan apa, kasih makan apa? Apalagi itu anak-anak Palestina. Program-program yang di Indonesia untuk anak-anak bangsa Indonesia aja belum terlaksana semua. Program-program makan gratis aja, susu gratis, berapa bulan udah? Hah? Udah mau 1/2 tahun, baru tuh 2 kali terlaksana. Ini aja ujung-ujungnya menghilang udah. Contoh itu yang namanya PIP itu untuk anak-anak yang wajib belajar 9 tahun itu. Dana-dana bantuannya udah disedot semua sama orang-orang sono. Ya kan? Itu ditelusuri enggak kan? Katanya PKH yang dulu ada janjinya yang katanya kartu sembako murah segala macam, BPJS banyak tunggakan, ya seperti itu Pak.
Apalagi kalau ditimbrungin lagi sama anak-anak Palestina, kloter pertama aja puluhan ribu, 10.000. Bagaimana rakyat Indonesia ini, yang negara kita sendiri aja ajur-ajuran, kurang perhatian anak didik bangsa kita ini, kurang perhatian dari pemerintah, karena pemerintah mementingkan yang namanya perut-perut mereka aja, ya kan? Katanya uang koruptor udah disita negara, semua untuk rakyat. Tapi diperlihatkan enggak ke rakyat. Uang sitaan itu, uang sitaan katanya ya mengembalikan disita negara. Para koruptor sekian triliun, sekian miliar, apa yang aja dulu 5 triliun, ya kan? Mengembalikan kemana itu uangnya? Nggak jelas, ya kan? Pada kemana? Diserahkan ke pemerintah yang mana? Itu penyitaan uang itu, ya kan? Uang kita sebenarnya, negara kita ini kalau nggak dimalingin para koruptor itu banyak, bisa lah mensejahterakan anak bangsa kita ini, termasuk orang anak Palestina. Tapi kenyataannya uang sitaan itu nggak terpublikasi lagi kan? Kemana dan kemana, diarahkan kemana dan kemana nggak tahu, nggak jelas, ya kan? Apa yang aja dulu ngembaliin 5 triliun, kemudian yang kemarin ini banyak sitaan, cuma pemberitaan doang, simbol, ya kan? Uang disita-sita. Pertanyaan saya, uang sitaan itu kemana? Katanya untuk rakyat tuh, rakyat yang mana? Rakyat di kabinet, gitu, ya. Nah itu, cobalah Bapak pikirin kembali, ya. Mau adopsi anak sesama Indonesia aja, mengadopsi aja, survei sana, survei sini, nggak semudah itu loh Pak. Evakuasi anak-anak Palestina untuk tinggal di negara Republik Indonesia ini. Tapi kalau Bapak berencana mereka itu diungsikan kemana dan kemana, no problem menurut saya, ya kan? Bantuan Palestina itu nggak hanya Indonesia aja, Malaysia dan lain-lain, ya seperti itu. Gimana rakyat Indonesia aja, anak-anak didik kita kurang perhatian dari pemerintah loh, ya. Termasuk untuk jaminan kesehatan anak-anak bangsa nih, makan gratis yang kemarin janji kampanye 100 hari itu aja baru 2 kali terlaksana, bahkan ada yang cuma sekali terlaksana, itu aja hanya di kota. Kalau di pedesaan nggak ada. Yang perlu butuh gizi itu sebenarnya anak-anak pedesaan, nggak hanya anak kota. Anak kota yang komitenya siapa di belakangnya itu, yang mendukung suara siapa, yang dikasihkan, ya kan? Beda dengan anak-anak kampung. Anak kampung banyak membutuhkan gizi sebenarnya. Kalau yang di kota itu banyak gizinya. Ya toh? Salah nggak saya? Kalau salah saya nih ngomong, coba diulas kembali. Nggak salah saya ngomong. Kalau Bapak evakuasi yang namanya 10.000 kloter pertama anak-anak Palestina itu ke negara Indonesia, kemudian Bapak tidak mampu menyekolahkan mereka, nggak mampu memberikan makan mereka sebagaimana mestinya, pendidikan dibutuhkan, dan lain-lain, gede-gedein dosa. Mereka itu udah ada yang udah yatim piatu, gede-gedein dosa aja Pak. Pikirlah 1000 kali. Pikir 1000 kali. Ngasih bantuan terus menerus. Rakyat Indonesia ini bukannya nggak ngasih bantuan. Kita bukan manusiawi, nggak manusiawi, bukan. Kita punya rasa manusiawi. Kasihan anak-anak Palestina, peduli Palestina kita. Ya, cuman kalau dievakuasi kloter pertama aja 10.000, kloter kedua entah berapa ribu. Coba bisa mampu enggak Pak? Kalau ngomong gampang. Mau dikasih makan apa? Mau dikasih makan apa? Tempat tinggalnya, pendidikannya, itu yang harus dipikir. Kalau asal nyeplos aja, ya asal ngomong aja, bisa gampang. Kayak but gitu aja, lewat. Tapi nggak mikir masa depan mereka itu seperti apa.
Lihatlah janji-janji Bapak terhadap anak bangsa Indonesia ini. Makan gratis. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan program dari Bapak Prabowo Subianto yang merencanakan akan mengevokasi anak-anak dari Palestina, anak-anak dari Gaza ke negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu saya klarifikasi terkait dengan pernyataan dari Ibu Widya ini, bahwa sesungguhnya pidato dari Bapak Prabowo Subianto itu bukan untuk 10.000 anak ya. Dalam kloter pertama itu bukan 10.000 anak, tetapi hanya 1.000 anak di gelombang pertama. Jadi kayaknya Mbak Widya ini salah dengar tuh bagaimana. Dari tadi saya dengar berulang kali beliau selalu mengucapkan 10.000 anak. Tetapi pidato yang sebenarnya kalau saya nyimak dari channelnya Sekretaris Presiden, itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa gelombang pertama itu hanya 1.000 anak. Pemirsa sekalian, kalau kita mau melihat dengan keadaan kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini, memang apa yang disampaikan atau apa yang diomelin oleh Mbak Widya ini tidak salah. Kenapa saya katakan bahwa tidak salah? Fakta memang membuktikan demikian. Banyak sekali program-program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sampai hari ini belum terrealisasi. Serius, yang sampai hari ini belum terrealisasi. Saya tidak perlu lari jauh-jauh. Contoh di kampung halamanku saja, yang namanya program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto itu sampai hari ini belum terrealisasi. Tidak heran bila pada akhirnya masyarakat menilai bahwa ini hanyalah program omon-omon. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa pemerintah bisa mengevaluasi kembali terkait dengan kebijakan untuk mengadopsi 1.000 anak dari Gaza, dari Palestina ke Indonesia itu. Karena ini adalah persoalan yang rumit. Persoalan serius. 1.000 anak nanti berhadapan dengan 286 juta jiwa masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, apakah kehadiran dari 1.000 anak ini akan diterima baik oleh masyarakat Indonesia? Kita tentunya tidak mau bila di suatu hari nanti ketika 1.000 anak ini berada di negara kesatuan Republik Indonesia, lalu pada akhirnya mereka dihujat oleh warga negara Indonesia. Lalu pada akhirnya mereka dicaci maki. Mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh masyarakat Indonesia. Itu yang perlu diwanti-wanti, itu yang perlu dipikirkan. Tetapi kalau saya secara pribadi, memang kebijakan atau gebrakan dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto untuk mengadopsi 1.000 anak dari Palestina ke Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat dan amat mulia. Beliau di sini mau menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa empati yang mendalam kepada saudara dan saudari kita yang ada di tanah konflik, khususnya di Palestina, khususnya di Gaza. Sekali lagi, yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto ini tidak salah. Beliau punya niat yang mulia. Tetapi saya berharap bahwa apa yang di planning, apa yang direncanakan oleh Bapak Prabowo ini bisa dievaluasi kembali. Bisa duduk, rembuh bersama dengan pemerintah, dengan para menteri, dengan para tokoh yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan dipimpin oleh seorang raja yang hanya ketok palu saja. Bapak Presiden dipilih oleh masyarakat Indonesia. Alangkah bijaknya kalau Bapak Presiden harus mendengarkan juga dengan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Indonesia. Jangan sampai
kebijakan ataupun keputusan yang Bapak ambil pada akhirnya mempermalukan bangsa Indonesia. Pada poin yang kedua, saya ingin mengajak kepada kita pemirsa sekalian bahwa hal-hal yang produktif yang direncanakan oleh pemerintah, hal-hal yang membangun, hal-hal yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, mari kita dukung. Tetapi kadangkala ada keputusan, ada kebijakan dari pemerintah yang seolah-olah tidak mau tahu dengan rakyat. Dan di sini sesungguhnya suatu kekhawatiran. Sehingga ada beberapa video yang saya temukan itu menilai bahwa Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia itu adalah pemimpin yang otoriter dan lain sebagainya. Itu adalah penilaian dari masyarakat Indonesia. Poin yang ketiga, saya berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak menjadi pribadi yang anti kritik. Suara-suara dari rakyat, kritikan-kritikan dari rakyat, aspirasi maupun masukan dari rakyat, itu adalah rasa cinta dari rakyat kepada pemimpinnya. Sehingga Bapak juga harus mendengarkan keluh kesah dari rakyat. Jangan sampai segala keputusan dan segala kebijakan yang Bapak ambil pada akhirnya menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Saya tahu bahwa untuk mengadopsi 1.000 anak dari Gaza, dari Palestina itu adalah sesuatu yang sangat dan amat mulia niatnya, tetapi tolong didengar juga dengan aspirasi dari rakyat Indonesia. Harapan saya bahwa kita masyarakat Indonesia bisa menerima kehadiran dari 1.000 anak, andai kata jadi. Karena ini juga belum fix ya. Ini baru perencanaan dari Bapak Prabowo. Beliau dalam gelombang pertama akan mengadopsi 1.000 anak Indonesia. Tetapi beliau juga harus membicarakan hal ini dengan berbagai macam pihak, dengan para tokoh, dengan para menteri, dengan instansi-instansi yang akan menangani 1.000 anak ini. Ketika semuanya sudah setuju, ketika semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, baru bisa evakuasi itu dilakukan. Pemirsa sekalian, cuplikan-cuplikan video ini sesungguhnya mau mengingatkan kita bahwa bangsa kita hari ini dilanda dengan berbagai macam polemik. Entah itu di bagian pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan masih ada banyak persoalan yang kita temukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Harapan saya agar pemerintah lebih berperan aktif untuk melihat segala polemik, untuk melihat segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan hal yang perlu saya garis bawahi bahwa Bapak Presiden bersama para menteri bisa mempertimbangkan kembali terkait dengan adopsi 1.000 anak dari Gaza ke Indonesia itu. Harus memikirkan dengan matang, mulai dari biaya hidup mereka, biaya pendidikan, biaya kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Karena tak terbantahkan, ketika Ibu tadi menyampaikan, itu adalah realita, itu adalah fakta, bahwa bangsa kita ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak sekali orang-orang yang kita temukan mengemis di lampu merah. Banyak sekali orang-orang yang kita temukan hidup di bawah kolong jembatan. Mungkin hanya kami di wilayah timur Indonesia yang jarang sekali saya temukan orang-orang yang hidup di bawah kolong jembatan. Orang-orang yang ngemis di lampu merah. Karena jujur, selama saya berada di wilayah timur Indonesia ini, saya belum pernah menemukan para pengemis di lampu merah. Tetapi kalau di daerah Jawa, mulai masuk dari Banyuwangi, Surabaya, Jakarta, dan selanjutnya itu, aduh, di lampu merah orangnya banyak sekali. Dan yang lebih menyedihkan lagi, di bawah kolong jembatan, banyak sekali orang yang tinggal.
Semoga saja Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa melihat fenomena ini, karena ini adalah realita yang terjadi di bangsa ini. Karena saya tidak mau di suatu hari nanti 1.000 anak yang dievakuasi oleh Bapak Presiden pada akhirnya dibully, pada akhirnya dihujat, pada akhirnya dikecam oleh masyarakat Indonesia. Itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita doakan agar segala keputusan, segala kebijakan, segala aturan, segala gebrakan yang dilakukan oleh para pemimpin kita selalu berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.